Antara fundamental maupun pasar modal, kalau seandainya terjadi kenaikan GDP, tentu saja ini akan mempengaruhi laba bersih atau revenue daripada emiten-emiten yang listed di pasar modal ya, atau maupun tentu saja kalau untuk secara makro memang agak berbanding terbalik dibandingkan dengan bonds sendiri. Jadi kalau dari segi market equity harusnya akan cukup bagus untuk pasar saham, sedangkan untuk bond sendiri memang ada kecenderungan yield mulai akan tertekan terus ya. Yield akan naik terus dan harga bonds-nya akan tertekan ya, karena dengan adanya kenaikan inflasi, karena kenaikan konsumsi yang didorong oleh kenaikan GDP tentu saja akan cukup berpengaruh terhadap imbal hasil daripada pasar bond sendiri ya. Itu untuk pasar bond, lalu untuk industri reksadana seperti apa? Karena kalau kita lihat ini datanya sudah terlihat ada kenaikan juga di kuartal pertama ini untuk reksadana. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kenaikan reksadana terutama dari kuartal pertama itu lebih ditunjang oleh kenaikan NAV ya, atau jumlah eee eee eee, reksadana yang beredar itu naik banyak karena harga daripada saham yang naik lumayan, dan juga tentu saja memang ditambah juga dengan banyaknya investor baru. Tetapi balik lagi dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum-sebelumnya memang masih cukup rendah ya. Ini lebih banyak ditopang oleh investor retail yang mulai belajar tentang pasar modal, terutama semenjak pandemi. Kita tahu banyak waktu luang dan terutama banyak yang mulai kerja working from home ya, di mana mereka mulai banyak belajar tentang yang namanya pasar modal, sehingga beberapa produk jadi lumayan menarik buat investor retail. Apalagi kalau kita lihat suku bunga perbankan untuk time deposit kan turun lumayan ya. Jadi kalau kita lihat ini menjadi satu hal yang menarik untuk investasi di reksadana ya. Baik, kalau kita perhatikan di pasar saham di saat-saat ini begitu ya, ini kan nilai transaksinya masih kecil dan juga masih banyak capital outflow juga dari investor luar begitu. Kalau Anda lihat reksadana apa lantas yang paling menarik untuk berpotensi cuan di 2021 ini? Kita masih overweight di saham ya, memang agak tertekan karena kalau kita lihat eee, laporan keuangan memang masih cukup jelek ya, kalau kita lihat full year dan first quarter masih sebagian yang keluar. Tetapi kalau kita lihat beberapa yang keluar mulai membukukan laporan keuangan yang lumayan ya, terutama dari sisi komoditi dan juga dari perusahaan-perusahaan manufaktur, karena beberapa regulasi yang sangat mendukung terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur, seperti misalkan subsidi gas dan lain-lain. Nah, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai diuntungkan mulai dari first quarter ini, dan juga secara kuartal on kuartal, year on year juga mulai tumbuh ya, baik dari revenue maupun laba bersih. Tetapi memang harus menunggu result-nya keluar semua sehingga orang mulai tertarik untuk investasi lagi di pasar saham saat ini ya. Selain reksadana saham, lalu reksadana apa yang potensinya cukup besar di tahun 2021 ini mungkin untuk di kuartal 2? Ya, karena saham juga ada salah satu komponen di campuran, jadi saya pikir reksadana campuran juga cukup menarik. Selain itu memang tentu saja kalau mau mendapatkan imbal hasil yang sedikit lebih menarik daripada time deposit, tabungan mungkin bisa masuk ke pasar uang ya, karena biasanya rata-rata reksadana pasar uang masih lebih tinggi daripada time deposit ataupun tabungan secara return ya, dibandingkan dengan tadi ya saya bilang tabungan dan deposito. Jadi reksadana pasar uang mungkin salah satu yang bisa dilihat. Selain itu reksadana campuran karena ada unsur reksadana sahamnya.